Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Reskiana Mastur akan menjadi host pada podcast KPU Kabupaten Bulukumba edisi perdana. Tetap ikuti podcast ini karena selalu ada informasi kepemiluan. Nah, topik podcast kita hari ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin masyarakat masih banyak bertanya-tanya. Pemutakhiran data pemilih itu kan dilaksanakan pada tahapan pemilu atau pemilihan. Namun setelah pasca tahapan pemilu dan pemilihan itu ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mulai dari jenjang KPU RI, KPU Provinsi, sampai KPU Kabupaten Kota. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Rahmat Fajar, anggota KPU Kabupaten Bulukumba, yang mana akan menjawab seputar pertanyaan tentang topik kita hari ini. Mungkin masih ada yang belum kenal dengan Pak Fajar, kita perkenalan dulu. Apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah sehat Ibu Ike. Baik. Pak Fajar sejak kapan bergabung jadi anggota KPU Kabupaten Bulukumba? Ya, alhamdulillah kami diberikan amanah menjadi anggota KPU Kabupaten Bulukumba pada bulan 7 2023. 2023. Ya. Dan Pak Fajar dipercaya membidangi divisi perencanaan data dan informasi. Mohon maaf ya, bulan 6 atau bulan 7? Bulan 7. Bulan 7 ya. Pelantikannya. Berhubung topik kita tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, jadi cocok sekali Pak Fajar hadir di sini membersamai kita berbincang-bincang memperkenalkan apa itu data pemilih berkelanjutan. Nah, boleh dimulai apa yang mendasari dilaksanakannya data pemilih berkelanjutan ini, Pak? Oh iya, terima kasih. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disingkat PDPB ini tentu dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian Undang-Undang Nomor 1 2015 junto Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah. Kemudian terbaru pimpinan kita di KPU RI telah menurunkan PKPU atau Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi setidak-tidaknya regulasi yang saya sebut tadi adalah dasar pelaksanaan PDPB itu sendiri. Ya, mungkin teman-teman pemilih masih bingung. Ya. Seperti yang saya tanyakan di opening tadi, pemutakhiran data pemilih kan biasanya ada di awal tahapan. Sementara sekarang kita tahapan pemilu dan pemilihan itu sudah berakhir. Ya. Nah, kenapa harus dilaksanakan sekarang gitu Pak? Ya. Dan mengingatkan tahapan juga berikutnya masih lama. Masih lama, betul. Ya. Penting kami sampaikan Bu Eki, biasanya yang menjadi penanda bahwa pelaksanaan pemilu atau pemilihan itu sudah akan dimulai ketika proses pemutakhiran data pemilih itu sudah dilaksanakan. Apalagi kalau sudah ada pengumuman rekrutmen PPK, kemudian PPS, bahkan pemutakhiran data berarti sudah dekat ini pemilihan atau pemilu. Nah, sekarang kan tahapannya masih lama ya. 2029 lagi kita melaksanakan pemilu. Sekarang baru 2025. Masih ada rentang waktu kurang lebih 3 atau 4 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa harus dilakukan? Jadi kami sampaikan sahabat pemilu dan pemilihan, sahabat KPU Kabupaten Bulukumba bahwa PDPB itu sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang, secara rutin untuk atau dalam rangka melakukan pembaharuan data pemilih. Jadi gitu. Jadi maksud dari data pemilih berkelanjutan ini adalah upaya dini KPU untuk memastikan bagaimana masyarakat, bagaimana mereka yang telah memenuhi syarat dan ketentuan menjadi pemilih itu
masukkan ke dalam daftar pemilih. Tetapi yang terpenting yang saat kita lakukan ini adalah bagaimana memastikan itu memelihara dan memperbarui data pemilih yang ada. Selain itu tujuan pastinya seperti apa? Tujuan pastinya yang pertama tentu adalah bagaimana mengawal dan menjaga hak demokrasi masyarakat, hak pilihnya masyarakat. Kemudian apalagi yang menjadi tujuannya PDPB ini adalah bagaimana mencegah adanya daftar pemilih ganda. Ya. Kemudian memastikan informasi lebih akurat kepada masyarakat. Hal lain adalah sebenarnya berkonsekuensi juga nanti kepada bahan logistik di pemilu kita. Makanya kita susun sekarang. Kenapa? DPT itu tentu akan berkonsekuensi terhadap kebutuhan logistik. Jumlah kebutuhan di TPS, jumlah surat suara. Jadi yang mendasari itu tentu adalah DPT. Tetapi sebelum DPT kan tidak ada lagi DPT. Tetapi dasar penjumlah kebutuhan logistik itu. Nah, menuju DPT itu kan banyak prosesnya ya, DPS HP, DPS. Tetapi kan sekarang tahapannya sudah lewat ya. Artinya kita sudah bukan non tahapan lagi. Tetapi kita masih tetap diberikan tugas dan tanggung jawab untuk terus memelihara dan memperbaharui data pemilih. Itu apanya? Ya tentu melalui ini PDPB ini tadi. Tadi Bapak menjelaskan proses pemutakhiran data pemilih dalam tahapan. Terus proses yang tadi kan ada data pemilih sementara menuju ke DPT. Kalau proses data pemilih berkelanjutan ini bagaimana Pak? Bedakah dengan DPT? Pada prinsipnya sebenarnya sama. Yang perlu kami sampaikan bahwa prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih termasuk PDPB ini yang dijelaskan di PKPU 1 2025 itu tentu kita tidak bisa lepas dari situ. Prinsip apa saja itu seperti soal akuntabilitas, prinsip terbuka, aksesibilitas, inklusif, dan beberapa prinsip-prinsip yang diatur di pasal 2 di PKPU 1 2025. Nah, bagaimana alur pelaksanaan PDPB ini? Tentu beberapa kesempatan selalu sampaikan bahwa data dasar atau data awal pelaksanaan pemutakhiran ini berasal dari DPT atau DPT pemilu atau pemilihan yang terakhir. Sumber datanya dari situ. Apalagi sumber datanya itu bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini teman-teman dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, alurnya setelah itu oleh pimpinan KPU telah diberikan data, kemudian diturunkan ke seluruh KPU kabupaten kota melalui KPU provinsi melalui sistem data pemilih atau SIDALI. Nah, data yang kita terima tersebut kemudian kita olah melalui proses sinkronisasi dan verifikasi. Apa yang kita verifikasi, apa yang kita sinkronisasi ialah memperbaharui data kependudukan. Semisal ada pembaharuan data pemilih, ada pemilih yang pindah domisili, ada yang meninggal, ada yang telah lulus menjadi TNI Polri, atau sebaliknya ada yang telah memasuki masa pensiun. Itu terus yang kita perbaharui. Jadi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu terus berlanjut juga, bukan cuma pada tahapan saja. Betul. Jadi koordinasi itu memang sangat penting Bu Eki. Kenapa? Di tahapan PDPB ini kita tidak melibatkan lagi teman-teman badan ad hoc, tidak melibatkan lagi teman-teman PPK sebanyak 5 orang di kecamatan dan desa. Di desa 3 orang di desa kelurahan. Jadi untuk sumber dayanya kita yang terbatas. Nah, untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin, untuk mendapatkan update data yang terbaru dari masyarakat itu sendiri, tentu perlu pelibatan dari teman-teman instansi terkait. Sehingga koordinasi memang sangat penting. Selain dari teman-teman Bawaslu, TNI Polri, kemudian yang pasti adalah Dukcapil itu sendiri. Kemarin KPU sempat turun langsung ke lapangan juga, langsung ke warga. Bisa diceritakan? Ya betul, itu salah satu menjadi upaya kita, keseriusan kita untuk mengawal hak demokrasi, memastikan bahwa data-data yang tersajikan nanti benar-benar terupdate. Prosesnya kemarin kita orang menyebutnya coktas. Coklit terbatas. Kalau di tahapan teman pemilih baru dengar juga ini. Kenapa terbatas? Itu tadi mungkin karena jumlah personil kita terbatas. Kemudian
memang kita belum dapat menjangkau seluruh pemilih-pemilih untuk datang di ini, tetapi ini kan terus berkelanjutan, Becky. Iya. Hari ini di triwulan pertama, kedua, ketiga mungkin kita menjangkau 100-200 orang. Ini kan berkelanjutan, akan ada triwulan selanjutnya. Ini akan terus kita lakukan, kita lakukan. Bedanya kemarin, sekarang di PDPB itu Coktas namanya. Kemarin di tahapan pemutahiran data untuk menuju DPT itu kan coklit, ya, pencocokan dan penelitian itu dilakukan oleh teman-teman Pantarli memang. Jadi ini sudah triwulan ke kita, alhamdulillah beberapa hari lalu kita telah melakukan rekapitulasi PDPB triwulan ketiga, karena itu sudah menjadi tahapannya juga, Becky, di pasal 9 kalau saya tidak salah. Proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini setidak-tidaknya itu dilakukan oleh KPU Kabupaten 3 bulan sekali. Ya, artinya dalam setahun kita lakukan sebanyak 4 kali. Gitu. Jadi kemarin juga sudah dilakukan pleno sebagai hasil dari. Iya, hasil. Penting juga kami sampaikan untuk sahabat pemilu dan pemilihan, triwulan ketiga kemarin di dalam rapat pleno terbuka yang kita undang teman-teman Bawaslu dan beberapa stakeholder, kita telah tetapkan jumlah daftar pemilih dalam PDPB triwulan ketiga itu sebanyak 361.045. Tapi jumlah ini dinamis, Bu Eki. Dinamis. Bisa saja di triwulan keempat ini berkurang atau malah bertambah. Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa, karena ini selalu berkaitan dengan dinamisnya juga data kependudukan kita, gitu. Jadi angkanya tidak bisa diprediksi bahwa akan naik terus, bisa saja turun. Tidak mungkin bahwa kok bisa berkurang lagi. Kok tiba-tiba pengumuman di pleno triwulan ke selanjutnya lagi kok bertambah. Memang itu dinamis. Terus apabila ada masyarakat yang ingin terlibat dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, apakah bisa ikut berpartisipasi? Kalau bisa itu caranya bagaimana, Pak? Ya, itu tadi namanya prinsip penyusunan kita ini prinsip partisipatif. Artinya melibatkan seluruh stakeholder, khususnya masyarakat. Tentu yang menjadi target pelaksanaan PDPB ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di sini atau berdomisili di luar negeri. Siapa-siapa saja mereka yang sebaiknya berperan aktif atau melaporkan dirinya, ya tentu adalah mereka yang telah genap 17 tahun atau lebih. Kemudian mereka yang telah menikah atau pernah menikah. Meskipun belum 17 tahun kalau sudah menikah. Pernah menikah dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang otentik atau bisa dipertanggungjawabkan. Itu kita bisa daftarkan atau masukkan ke dalam PDPB di triwulan selanjutnya. Kemudian siapa lagi adalah mereka-mereka yang tidak sedang dicabut hak politiknya, termasuk teman-teman TNI Polri yang telah masuk menjadi anggota TNI Polri atau memasuki masa pensiun. Gitu. Lantas proses pelaksanaan dari pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini bisa mengambil waktu berapa lama, berapa lama begitu? Terus hasilnya apakah wajib harus selalu diplenokan? Ya, itu tadi saya sampaikan di kalau tidak saya salah di pasal 9 di PKPU 1 2025 itu. Pelaksanaannya itu dilaksanakan kurang-kurangnya 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun. Itu untuk kabupaten kota. Nah, untuk provinsi itu 2 kali. 2 kali. Ya, 2 kali. Kalau untuk KPU RI itu 1 kali. 1 kali. Ya, artinya rekapitulasinya secara berjenjang dilakukan, kemudian terakhir di setiap jenjang pelaksanaannya beda-beda. Pelaksanaannya rekapitulasi dilakukan dengan secara pleno terbuka. Hasil sinkronisasi pemutahiran atau verifikasi yang kita lakukan melalui sistem data pemilih kita di Sidali kita, kemudian kita plenokan, kita sampaikan ke seluruh peserta rapat pleno. Hasilnya setika telah diterima itu kita umumkan hasilnya melalui
media-media di KPU kita di laman KPU itu sendiri, kemudian bisa saja di media cetak dan sebagainya. Iya, jadi memang wajib harus diumumkan. Kenapa penting diumumkan ini, supaya ada juga tanggapan dan masukan dari masyarakat. Bisa saja, Pak, ini KPU sudah mengumumkan kok nama saya belum ada, saya belum ini. Nah, masyarakat bisa datang ke kami, ke KPU, bisa kita buat posko kan ada, bisa datang membawa data-datanya. Data-data itu apa saja? Bisa saja KTPL, biodata kependudukan, IKD, identitas kependudukan digital ya. Betul. Kemudian kartu keluarga. Itu menjadi dasar buat teman-teman operator untuk melaksanakan proses tindak lanjut. Ya. Selain yang Bapak sebutkan tadi, masyarakat yang ingin berpartisipasi, mungkin dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ada pihak-pihak yang terlibat atau dilibatkan. Siapa saja Pak yang boleh terlibat dan dilibatkan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, memang sudah menjadi kewajiban di pelaksanaan PDPB ini, kita harus berkoordinasi dengan banyak pihak. Kita harus banyak melibatkan pihak. Siapa saja? Ya pasti adalah Bawaslu, Dukcapil, TNI Polri, kemudian Dinas Pendidikan cabang dinas ya, untuk khususnya yang membawahi teman adik-adik kita di sekolah menengah atas atau sederajat. Calon pemilih pemula ya. Calon pemilih pemula. Tapi jangan salah Bu Eki, pemilih pemula itu bukan saja mereka yang telah 17 tahun sudah ada KTP, tetapi teman-teman TNI Polri saja yang sudah memasuki pensiun bisa terkategori pemilih pemula juga. Jadi selama ini kan di pikiran kita pemilih pemula adalah adik-adik yang akan menuju ke 17 tahun. Ternyata yang dimaksud juga di sini TNI Polri yang akan pensiun, Pak ya? Ya, saya kira beliau mereka juga termasuk dalam pemilih pemula, karena dia baru akan pertama kali menggunakan hak konstitusinya, hak pilihnya. Betul. Baik, terakhir mungkin Pak ya. Apa sih harapan Bapak selaku anggota KPU yang membidangi divisi pemutakhiran data ini kepada masyarakat terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Tentu harapan kita adalah bagaimana masyarakat terlibat aktif. Kami menyadari betul di tengah keterbatasan, meskipun itu tidak menjadi alasan Ibu Ki ya. Karena lagi-lagi kita di luar tahapan, jumlah SDM kita agak terbatas untuk menjangkau jumlah penduduk di Kabupaten Bulukumba yang kurang lebih 500.000. Tentu dengan kita di KPU Kabupaten Bulukumba yang hanya 30 orang tentu penuh keterbatasan untuk mendapatkan informasi, apalagi menjangkau dinamisnya updatean data kependudukan kita. Tiap hari mungkin Bu Eki, mungkin puluhan bahkan ratusan mungkin orang yang mengurus KTP. Ada yang mungkin pindah keluar Bulukumba, ada yang malah masuk. Tentu itu berkonsekuensi pada perubahan-perubahan data di daftar pemilih kita juga sendiri. Sehingga memang perlu masyarakat terlibat aktif, membantu kita memberikan informasi-informasi. Itu tadi saya sampaikan bahwa semisal ada si A baru masuk di Kabupaten Bulukumba, tolong laporkan juga ke kami, sampaikan juga ke kami. Meskipun data-datanya sebenarnya bisa kita dapatkan juga di desa. Kalau itu juga terupdate ya. Kalau tidak terupdate itu memang agak sulit juga, karena kita harus menunggu data per semester juga, harus menunggu gitu. Nah, harapan lainnya adalah setelah pelaksanaan ini kan masih lama pelaksanaan pemilu Wiki ya, masih lama. Tetapi harapan kami selaku penyelenggara pemilu dan pemilihan penyelenggara teknis ya, tentu harapan ke depan bagaimana partisipasi kita semakin meningkat. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu bisa dapat disalurkan. Kenapa? Karena kita di KPU Kabupaten Bulukumba tentu selama ini dan akan terus bekerja keras, berupaya bagaimana menjamin hak-hak konstitusi teman-teman dengan cara mendaftarkan mereka sebagai pemilih ketika memang memenuhi syarat. TPS kita siapkan, sarana dan prasarana kita siapkan, sehingga yang kami harap adalah bagaimana teman-teman, bagaimana Bapak Ibu hadir di TPS nanti. Kenapa itu menjadi penting? Karena bukan pepatah ya, tetapi slogan kita di KPU itu bahwa satu suara itu menentukan nasib
dan arah masa depan bangsa Indonesia, arah masa depan Sulsel dan arah masa depan Bulukumba. Iya, betul. Jadi segala upaya khususnya untuk pemutakhiran data pemilih ini, KPU bukan cuma bekerja pemutakhiran data pemilih di awal tahapan, tapi sepanjang tahun KPU melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan untuk memastikan suara warga khususnya di Bulukumba untuk masuk terdaftar sebagai data pemilih. Jadi terakhir mungkin Becky. Jadi PDPB ini juga sebenarnya sebagai bentuk penegasan ke seluruh warga negara khususnya di Kabupaten Bulukumba bahwa KPU Bulukumba, KPU seluruh jajaran mulai dari KPU RI, KPU provinsi sampai saat ini tak henti-hentinya bekerja. Jangan kira bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan sudah berakhir, kita juga tidak ada pekerjaan. Mohon maaf, kita setiap hari ada rutinitas pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab yang terus berjalan. PDPB ini melibatkan seluruh teman-teman di KPU Kabupaten Bulukumba dan ini akan terus berjalan berkelanjutan. Dan itu wajib. Iya, wajib memang. Betul. Karena memang diatur oleh undang-undang tadi dan PKPU. Betul. Baik teman pemilih, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Fajar selaku narasumber pada podcast kita hari ini dapat memberikan tambahan informasi seputar kepemiluan kita untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kita karena akan selalu ada topik menarik dan tentu saja bintang tamu yang tidak kalah seru. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Fajar telah hadir duduk bersama kita di podcast ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.